Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan WiFi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI2, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan. Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813 8732 9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Kalau tidak salah kita akan ngebahas hari ini membaca dari Yeremia pasal 46 ya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami akan melanjutkan tadarusan Alkitab kami, berikan hikmat rema daripada Tuhan, sehingga apa yang kami baca dapat kami pahami, menjadi bekal kami dalam mengarungi sisa hidup kami masing-masing, sehingga di sepanjang sisa hidup ini yang kami kerjakan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Yang siap semua diberkati, katakan dengan iman. Amin. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan membaca dari Yeremia pasal 46 ya. Kalau tidak salah ya. Ya sama-sama kita siapkan Alkitab kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu.
Yeremia pasal 46. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia tentang bangsa-bangsa. Perikopnya firman Tuhan tentang bangsa-bangsa mengenai Mesir. Ayat 2 ya. Mengenai Mesir. Terhadap tentara Firaun Neko, raja Mesir yang berkemah di tepi sungai Efrat dekat Karkemis dan yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar, raja Babel, dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda. Siapkanlah perisai besar dan perisai kecil dan majulah untuk bertempur. Pasanglah kuda dan naiklah, hai pengendara-pengendara. Ambillah tempatmu dengan memakai ketopong, tajamkanlah tombakmu, pakailah baju jirahmu. Mengapa kulihat mereka terkejut, mundur ke belakang? Pahlawan-pahlawan mereka terpukul kalah, lari kocar-kacir tanpa menoleh. Kedahsyatan dari segala jurusan. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang tangkas tidak dapat melarikan diri. Pahlawan dapat meluputkan diri. Di utara, di tepi sungai Efratlah mereka tersandung dan rebah. Siapakah ini yang meluas seperti sungai Nil dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai? Itulah Mesir yang meluas seperti sungai Nil dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai. Ia berkata, aku mau meluas menutupi bumi, membinasakan kota dan penduduknya. Majulah hai kuda-kuda, lajulah hai kereta-kereta. Majulah berperang, hai pahlawan-pahlawan. Hai kamu orang Ethiopia dan orang Put yang memegang perisai, dan orang Lydia yang membentur busur. Hari itu ialah hari Tuhan Allah semesta alam. Hari pembalasan untuk melakukan pembalasan kepada para lawannya. Pedang akan makan sampai kenyang dan akan puas minum darah mereka. Sebab Tuhan Allah semesta alam mengadakan korban penyembelihan di tanah utara dekat sungai Efrat. Pergilah ke Gilead mengambil balsam. Hai anak darah putri Mesir, sia-sia engkau memakai banyak obat, kesembuhan tidak akan kau dapat. Bangsa-bangsa telah mendengar tentang celamu, bumi telah penuh dengan teriakmu, sebab pahlawan yang satu tersandung kepada pahlawan yang lain. Keduanya rebah bersama-sama. Firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yeremia tentang datangnya Nebukadnezar raja Babel untuk memukul kalah tanah Mesir. Beritahukanlah di Mesir dan kabarkanlah di Migdol. Kabarkanlah di Memphis dan Tahpanes, katakanlah, ambillah tempat dan bersiaplah, sebab sekitarmu habis dimakan pedang. Mengapa Apis melarikan diri? Tidakkah sanggup sapi jantanmu bertahan? Sungguh Tuhan telah menundukkan dia. Banyak dari padamu yang tersandung dan rebah. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pulang kepada bangsa kita, ke negeri kelahiran kita untuk mengelakkan pedang yang merajalela ini. Sebutlah nama Firaun raja Mesir, tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman raja yang namanya Tuhan semesta alam. Ia akan datang seperti gunung Tabor yang menjulang di antara gunung-gunung lain, seperti gunung Karmel yang menganjur ke laut. Siapkanlah bagimu barang-barang untuk perjalananmu ke pembuangan, hai putri Mesir yang sudah lama menetap. Sebab Memphis akan menjadi sunyi sepi, dijadikan reruntuhan yang tidak berpenduduk lagi. Mesir adalah lembu muda yang elok, tapi seekor pikat dari utara mendatangi dia. Juga prajurit-prajurit upahan yang ada padanya adalah seperti anak-anak lembu tambun. Mereka pun berbalik dan melarikan diri bersama-sama. Mereka tidak dapat bertahan, sebab hari bencana mereka menimpa mereka, yakni waktu penghukuman mereka. Suaranya seperti ular yang mendesis. Apabila mereka berjalan maju dengan bertentara, mereka mendatangi dia dengan membawa kapak seperti orang menebang pohon. Mereka menebang hutannya, demikianlah firman Tuhan. Sekalipun itu tidak dapat dimasuki. Sebab lebih banyak mereka daripada belalang, tidak terbilang jumlahnya. Putri Mesir menjadi malu, diserahkan ke dalam tangan bangsa dari utara. Tuhan semesta alam, Allah Israel berfirman, sesungguhnya aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon dari Tebe, atas Firaun beserta Mesir, dewa-dewanya dan raja-rajanya, yakni atas Firaun beserta orang-orang yang percaya kepadanya. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, yakni ke dalam tangan Nebukadnezar, raja Babel dan para pegawainya. Tapi sesudahnya negeri itu akan didiami seperti dalam zaman purbakala, demikianlah firman Tuhan. Maka engkau janganlah takut, hai hamba-Ku Yakub, janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari tempat pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Maka engkau janganlah takut, hai hamba-Ku Yakub, demikian firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau. Segala bangsa yang diantaranya engkau kucerai-beraikan akan kuhabiskan. Tapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Haleluya. Bapak Ibu, yang kita baca tadi, apa yang Tuhan nubuatkan lewat Yeremia tentang Mesir ya.
Ini menarik karena ya kita seringkali lugu gitu berpikir bahwa Tuhan hanya berfirman kepada umatnya. Tuhan hanya beracara pada pengikutnya, pada umatnya semata. Ya. Pada faktanya dalam Yeremia ini Tuhan juga punya rencana atas Mesir. Ya. Dan rencana Tuhan bisa dibaca tadi bahwa Tuhan memang akan menghancurkan Mesir dan Firaun dan semua orang-orang yang menganggap dia hebat dan seterusnya. Berarti dari sini paling tidak yang kita dapatkan adalah Tuhan itu mengkontrol semuanya. Ya. Tuhan bukan saja punya rencana terhadap anak-anaknya, umatnya, bangsa pilihannya, tapi Tuhan juga punya rencana atas orang-orang yang tidak masuk kategori umatnya, bangsanya, atau umat pilihannya tadi. Tuhan punya kuasa atas semuanya. Yang kita tahu ya, bahkan ketika nubuatan ini turun, ya, ini kan masih di zamannya Yoyakin tadi kalau kita baca ya, berarti Nebukadnezar bahkan belum menaklukkan Yerusalem ya, dan Mesir saat itu masih berusaha untuk memperbaiki citranya, memperbaiki karismanya dengan berusaha untuk menunjukkan wibawanya atas Babel yang saat itu sudah mulai berkembang menjadi negara adidaya. Tapi kita tahu kalau kita membaca kitab Yeremia dari kemarin-kemarin kan akhirnya memang Mesir kalah dengan Babel ya. Dan ini merupakan wujud penghukuman Tuhan juga atas kesombongan Mesir yang kita baca tadi di pasal 46 Yeremia tadi. Ya, bahkan Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel, bangsa Yehuda, umat pilihannya yang dibuang di Babel itu pun akan diselamatkan. Ya bagi mereka kan itu sudah kiamat ya. Ya, mereka dibuang ke Babel, tanah airnya ditinggalkan, rumah hartanya semuanya ditinggalkan, hilang dan habis. Bapak Ibu bisa bayangkan 70 tahun mereka di Babel, terus orang-orang Yerusalem yang tersisa yang tidak dibawa ke Babel semuanya mengungsi ke Mesir kan, tanah Palestina, tanah Israel, tanah perjanjian itu kan menjadi negeri yang kosong. Makanya Bapak Ibu kalau kita membaca terus nih peristiwa ketika bangsa Yehuda kembali dari Babel ke Yerusalem, misalnya di zaman Nehemia ya, nanti kita akan membaca kitab itu kan, kita membaca bahwa kita menemukan sejarah bahwa pemulihan Yerusalem di zaman Esra, di zaman Imam Besar Yosia, terus juga Jerubabel, terus kemudian juga di zamannya Nehemia, itu kan proses pemulihan Yerusalem, pemulihan tembok Yerusalem itu mengalami gangguan-gangguan dari apa? Dari orang-orang yang selama kurang lebih 70 tahun mendiami tanah Israel yang sudah ditinggalkan oleh orang Israel kan, oleh orang Yehuda. Jadi kan mereka semua dibuang ke Babel. Terus kalau kita sudah mengikuti kitab Yeremia yang tersisa itu kan juga akhirnya mengungsi ke Mesir. Ya, di tadarusan beberapa pasal sebelumnya mereka semuanya sudah pergi ke Mesir karena Yohanan tidak percaya nubuatan Yeremia dan bahkan membawa Yeremia dengan secara paksa untuk diculik ke Mesir juga. Jadi tanah perjanjian Yerusalem, tanah Yehuda, tanah Israel itu udah kosong, tidak berpenghuni dari orang-orang yang punya garis darah Israel. Maka orang-orang setempat, orang-orang yang tinggal di sekitar Israel, bangsa Edom, bangsa Moab, bangsa Filistin ya, orang-orang yang masih tersisa termasuk bangsa Arab gitu ya, mereka lah yang mendiami tanah perjanjian, dan mereka mungkin akhirnya mulai nyaman dengan menganggap tanah itu milik mereka karena selama 70 tahun memang tanah itu tidak bertuan begitu. Nah, ketika orang Israel kembali, orang Israel yang kembali itu kan orang Israel generasi berikutnya gitu ya, yang mungkin saja mereka tidak tahu tanahnya di mana, tanah nenek moyangnya di mana, tapi mereka juga mungkin saja bisa tahu karena orang tuanya pernah cerita nanti kamu ada di kota ini ya, di tanah yang di sekian, di kilometer sekian, tandanya gini. Mereka akhirnya ketika datang ke tanah yang dianggap adalah warisan keluarganya itu sudah dihuni orang, ya orang asing. Ini kan yang sebenarnya sejarah berulang dengan ketika akhirnya orang Israel memerdekakan diri di tahun 48, di mana tanah Israel itu sudah diduduki oleh banyak orang Arab ya. Karena selama hampir ribuan tahun ya orang Israel kan diaspora, ada yang ke Afrika, ada yang ke Asia, ada yang ke Eropa, ada yang ke Amerika ya. Kemudian mereka akhirnya bersepakat untuk kembali pulang ya, apalagi setelah Israel menang
dalam peperangan 6 hari dengan Mesir itu ya, yang kita tahu ceritanya. Kemudian hasil kemenangan itu mereka memerdekakan diri, hingga akhirnya banyak orang Israel yang sudah terpencar ke seluruh dunia itu berbondong-bondong pulang kembali ke Israel. Yang jelas mereka nggak tahu tanah mereka di mana, karena mereka sudah ratusan bahkan ribuan tahun meninggalkan tanah Palestina. Ya, bisa saja bahkan mereka cuma mengklaim aja mereka punya tanah, padahal mereka nenek moyangnya emang udah nggak ada di Israel sejak beribu-ribu generasi sebelum mereka. Mungkin saja kan saudara ya, nobody knows. Makanya mereka ketika datang itu kan mereka perang. Sampai sekarang ini kan masih terjadi itu di daerah Yerusalem Timur, di mana misalnya ada orang keturunan Arab Israel yang sudah punya tanah itu, tiba-tiba ada orang Yahudi asli, orang Israel asli yang menganggap bahwa itu tanah mereka dan mengusir orang Arab Israel yang sudah punya tanah itu secara turun-temurun. Ya ini cerita yang kembali seperti zaman purba gitu ya. Siapa yang kuat, siapa yang mendapatkan, siapa yang kuat, siapa yang menang begitu. Dan orang Israel yang kata Tuhan tadi kan di dalam bacaan kita di Yeremia 46 tadi, meskipun mereka dibuang, Tuhan akan memulihkan mereka. Ya. Dan faktanya akhirnya meskipun sudah ditempati oleh banyak orang asing di tanah perjanjian karena 70 tahun ditinggalkan Israel, ya kita tahu lah di perjanjian baru orang Yahudi kembali berkuasa di tanah itu kan. Yesus meskipun keluarga miskin punya tanah di Nazaret gitu ya. Yohanes Pembaptis meskipun juga bukan orang kaya gitu ya, tapi jelas rumahnya mungkin di sekitar Yerusalem karena kan Zakaria termasuk imam di Bait Allah. Jadi semua orang jadi punya tanahnya kembali. Artinya apa yang Tuhan janjikan kepada Yeremia di pasal 46 ini sudah tergenapi. Meskipun butuh proses, butuh waktu panjang. Tuhan kalau sudah berkata, ya dan amin. Nah ini yang harus kita juga pelajari dari pesan yang kita dapatkan dalam Yeremia 46 tadi. Yang pertama kita sudah dapatkan informasi tadi bahwa Tuhan beracara atas siapa saja. Jadi Bapak Ibu jangan heran nanti Tuhan beracara, punya rencana terhadap orang yang bukan Kristen. Entah itu rencana Tuhan memberkati mereka atau rencana Tuhan menghukum mereka. Ya. Jadi kita orang Kristen tuh jangan berpikir naif bahwa Tuhan itu 24 jam hanya memikirkan kita gitu. Meskipun kita mengimani kita adalah anaknya, tentu Tuhan adalah Tuhan di atas segalanya. Tuhan atas orang percaya maupun Tuhan atas orang yang tidak percaya. Karena orang yang tidak percaya pun meskipun mereka menolak percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan yang menciptakan mereka. So Tuhan punya rencana juga buat mereka. Seperti Tuhan punya rencana buat saudara juga. Karena banyak juga orang yang lahir dari keluarga Kristen yang akhirnya tidak taat sama Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Apakah tidak ada kemungkinan orang yang lahir bukan dari keluarga Kristen yang kemudian karena Tuhan punya rencana atas mereka, akhirnya mereka boleh bertobat? Faktanya banyak terjadi juga di sekitar kita. Jadi dengan Tuhan menubuatkan sesuatu secara detail kepada Mesir, mestinya membuat kita akhirnya semakin berjaga, semakin mengerti, semakin paham Tuhan. Kalau bangsa lain saja Tuhan pikirkan, kalau bangsa lain aja meskipun tendensinya tadi menghukum, Tuhan secara detail menubuatkan penghukuman atas Mesir, apalagi terhadap kita, anak-anaknya gitu. Maka kalau saudara masih kurang ajar, masih nggak mau dengar-dengaran, masih menganggap Tuhan itu ya angin lalu, ya saudara akan terima sendiri nanti tuaian dari apa yang kau imani seperti itu. Kita menjadi orang yang harus harus benar-benar bijaksana di akhir zaman ini, ya. Dan menyadari sungguh siapa kita gitu. Sebab kalau kita membaca lagi tadi Yeremia 46 itu kan dinubuatkan jauh sebelum segala sesuatunya, sebelum Yehuda benar-benar hancur. Tapi sesuatu yang dinubuatkan jauh sebelum terjadinya sungguh-sungguh tergenapi. Sejarah juga, bukan sejarah Alkitab, sejarah di luar Alkitab juga mengatakan bahwa ketika Nebukadnezar II berkuasa atas dunia, saat itu Mesir yang dulunya menjadi negara adidaya itu takluk sama Babel. Dihancurkan sama Babel.
Kalau orang-orang dunia, sejarawan dunia melihat bahwa memang Babel Nebukadnezar II itu kuat. Ya. Tapi kalau kita membaca cerita di Alkitab, kita tahu bahwa Nebukadnezar memang Tuhan pakai. Dalam beberapa kali di kitab Yeremia pasal-pasal sebelumnya, kita membaca bahwa Nebukadnezar itu bahkan Tuhan sebut sebagai hambaku. Berarti Nebukadnezar itu bisa menaklukkan Yerusalem, Nebukadnezar itu akhirnya menghancurkan bait Allah dan lain sebagainya, itu karena Tuhan sebut hambaku, ya bisa melakukan hal itu semua karena Tuhan yang memang menghendaki. Jadi hancurnya bait Allah tuh Tuhan menghendaki, bukan Tuhan nggak menghendaki. Tuhan menghendaki supaya apa? Supaya Israel belajar, supaya Yehuda belajar. Bukan cuma mengagungkan gedung, tapi tidak mengerti esensinya, mengerti intinya kenapa mereka harus menghormati bait Allah. Sebab di zamannya Yeremia, bait Allah itu dihormati oleh orang Israel, tapi di satu sisi mereka tidak menghormati dengan benar. Kenapa? Karena di daerah sekitar bait Allah, mereka juga mengorbankan anak-anak mereka kepada dewa-dewi lain, mempersembahkan korban bakaran kepada ilah lain. Ini kan sesuatu yang tidak Tuhan inginkan. Ya. Nah, kebanyakan kita hari-hari ini juga seperti itu. Satu sisi menjadi seorang yang Kristen, ke gereja, dan lain seterusnya. Tapi dalam banyak hal kita melakukan apapun, keputusan apapun yang kita ambil, tidak mengandalkan Tuhan. Tapi mengandalkan kuat gagah kita sendiri. Nah, dari Yeremia 46 ini, kita menarik garis merah kalau Tuhan saja untuk menghukum bangsa lain itu dengan spesifik dan akhirnya tergenapi, apalagi kalau Tuhan entah itu berjanji kepada kita tentang hal-hal baik atau bernubuat tentang kita karena kita berdosa kepadanya dan dia ingin menghukum kita, semua yang dia perkatakan itu akan terjadi. Mestinya membuat kita semakin berjaga, semakin memahami, semakin mengerti, dan semakin berusaha hidup dalam jalannya Tuhan. Sehingga yang jelek, yang negatif tidak pernah terpikirkan oleh Tuhan. Ketika Ia berurusan dengan kita, dan ketika kita berurusan dengan Tuhan, damailah yang kita dapatkan, bukan hukuman. Jadi Tuhan bisa memproses kita lewat siapa saja. Dalam konteks Yeremia ini, Tuhan bahkan tega menghukum Israel sendiri. Tapi sisi lain, bangsa lain yang sebelumnya Tuhan pakai, dalam hal ini Nebukadnezar kan saya bilang tadi disebut hambanya. Berarti kan Tuhan pakai untuk menghukum Israel kan. Tapi akhirnya Tuhan hukum juga Babel dan juga generasi setelah Nebukadnezar. Karena biar bagaimanapun, meskipun Tuhan izinkan mereka mengangkangi Yehuda, tapi Yehuda adalah, Israel adalah biji mata Tuhan. Jadi kalau hari ini misalnya Tuhan bisa izinkan karena kesalahan kita mengalami aniaya, penderitaan yang dilakukan orang lain, di mana orang lain itu Tuhan pakai supaya kita bisa bertobat dan belajar. Hari ini kita kayaknya dizolimi sama orang lain itu. Orang lain bisa menyentuh kita karena memang Tuhan izinkan. Tapi kalau kita bertobat dengan sungguh, Tuhan bisa memulihkan kita. Dan orang yang hari ini Tuhan pakai untuk menghukum kita, Tuhan bisa hajar orang itu di kemudian hari. Karena ketika Tuhan hajar orang itu di kemudian hari, di waktu itu kita sudah dalam kehendaknya kembali. Di kacamatanya kita sudah menjadi anaknya karena sudah bertobat. So, hari ini kita bisa mengalami aniaya dari orang lain. Hari ini kita bisa mengalami penderitaan karena orang lain karena kita sedang berdosa. Kita sedang dihukum Tuhan. Dan Tuhan sedang izinkan siapapun bisa Tuhan pakai untuk menghukum kita. Tapi ketika kita sudah pulih, bertobat, dan kembali menjadi anaknya, maka Tuhan akan menghajar siapapun orang yang di masa lalu pernah menyakiti kita. Itu mengapa orang Kristen yang paham ini, itu orang Kristen yang santai aja. Ketika ada orang lain yang
menyentuh kita, tanda kutip. Yang penting kita sadar, segera bertobat, karena kalau itu hukuman Tuhan berarti kan ada salah kita. Ya kalau kita nggak bertobat ya kita nggak akan bisa pulih-pulih. Ya, jadi yang penting kita segera bertobat, minta ampun sama Tuhan, kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan nanti yang beracara. Seperti akhirnya Yehuda setelah dihukum Tuhan, Tuhan izinkan kembali ke Yerusalem dan akhirnya pulih semuanya. Bait Allah, Herodes, Bapak Ibu kalau sudah ikuti materi tentang tingkatan sorga yang saya bagikan kepada membership channel YouTube The Warriors ya. Kalau Bapak Ibu belum member, Bapak Ibu jadi member ya, supaya dapat program-program materi-materi itu dari saya. Saya sudah menjelaskan bahwa bait Allah Herodes itu jauh lebih besar, lebih megah daripada bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Salomo mungkin lebih indah ya, indah secara bahan. Karena kalau kita membaca Salomo ketika membangun bait Allah itu semuanya dilapisi dengan emas murni, ya. Semua dari bahan-bahan yang terbaik lah di zamannya. Tapi secara luas, secara besar, secara keagungan nih, bait Allah Herodes itu jauh lebih besar daripada bait Allah Salomo. Meskipun semuanya tidak terbuat dari emas ya, karena kita tahu dong ketika Herodes itu membangun bait Allah, Herodes ini bukan raja dalam artian raja yang merdeka, tapi dia adalah raja bawahan Kaisar Roma di mana diberikan mandat untuk menguasai tanah Palestina, tanah Israel gitu. Provinsi Yudea gitu ya saudara ya. Karena Yudea atau Yehuda saat itu sudah menjadi bagian dari provinsi Kekaisaran Roma. Kerajaan Yehuda sudah runtuh, nggak ada. Ya. Herodes itu disebut raja ya, raja wilayah. Ya, raja wilayah dari Kekaisaran atau Imperium Roma. Di zaman Perjanjian Baru, kerajaan Yehuda sudah nggak ada. Yang ada hanya bagian wilayah penjajahan Roma. Dan ya tadi yang saya ingin katakan, Tuhan pulihkan seperti yang Tuhan janjikan. Selama kita bertobat, hidup dalam jalannya Tuhan, maka nggak usah khawatirkan hal-hal seperti tadi. Ya. Yang penting kita segera bertobat. Kalau kita nggak bertobat, ya orang yang menjolimi kita bisa seterusnya menjolimi kita. Karena kita belum bertobat, berarti kita terus dalam penghakiman Tuhan. Berarti orang jahat itu masih bisa Tuhan pakai untuk terus menghajar kita sampai kita akhirnya angkat tangan dan nyerah dan akhirnya berpikir ya udahlah Tuhan, tanpamu aku nggak bisa apa-apa. Karena banyak orang yang harus digituin dulu gitu baru akhirnya bisa kembali kepada Tuhan. Dan itu dalam sepanjang sejarah selalu berulang ya. Dalam konteks cerita tentang hubungan Tuhan dengan Israel atau Yehuda itu udah berkali-kali kita temukan. Dan lucunya, konyolnya, bodohnya kita juga sering mengulangi hal yang sama. Semoga kita belajar banyak dari Yeremia 46 ini, di mana kita semua diajar bahwa Tuhan itu beracara atas semuanya. Bukan hanya atas Yehuda, tapi juga atas Mesir dan bahkan Babel. Dan kalau kita baca nanti pasal-pasal selanjutnya, bahkan atas semua bangsa yang ada di sekitar Israel. Tuhan beracara. Tuhan sungguh berkuasa atas mereka. Haleluya. Semoga diberkati ya. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini kami boleh belajar banyak dari Yeremia 46. Tuhan tolong kami, mampukan kami agar kami benar-benar memahami, menyadari bahwa Tuhan itu beracara atas semua, atas kiri, kanan, depan, belakang, atas bawah kami, atas orang-orang sekitar kami. Sehingga dengan demikian kami mestinya sadar bahwa selama kami hidup dalam Tuhan, maka siapapun yang berusaha untuk menjolimi kami tidak akan sanggup kalau Tuhan tidak izinkan. Kalau kami berdosa mungkin mereka bisa menyentuh kami, tapi kalau kami bertobat, Tuhan pasti akan pulihkan kami dan Tuhan pasti akan menghukum orang-orang yang menjolimi kami. Kami mau hidup dalam iman seperti itu, sehingga hidup kami benar-benar akan kami tata dengan baik di masa depan, hingga Tuhanlah yang disenangkan. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.